Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat BMS Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi yang ketiga ini. Masih tema yang tetap, yaitu ilustrasi membaca Al-Quran. Yang pada sore hari ini sedikit akan saya jelaskan tentang metode yang kemarin sempat kita bahas, yaitu metode Al-Quran At-Tanzil. Walaupun yang kita tahu sebenarnya metode Quran itu sangat banyak sekali dan sangat gamblang sekali. Bahkan di era modern ini, di era digitalisasi ini, kita banyak sekali mengenal metode-metode Quran. Tujuannya hanya satu, bagaimana cara kita membaca Quran dengan cepat, dengan baik, terutama dengan ketentuan yang sudah diprogramkan di masing-masing metode Quran. Sahabat BMS Indonesia rahimakumullah, insyaallah 5-6 menit ke depan saya akan menemani panjenengan semua untuk membahas sedikit tentang bagaimana metode Quran yang kemarin saya bahas tentang At-Tanzil. Di sini ada beberapa kitab yang saya bawakan. Mohon maaf, hanya ada 3 juz yang saya bawakan, yaitu juz 1. Juz 1 ini warnanya hijau. Kemudian ada juz 2, ini warnanya biru, dan juz 3 ini warnanya orange, atau orange ada agak kecoklatannya. Pada metode-metode ini yang kemarin sempat saya bahas, metode itu ada juga buku tambahan, yaitu tajwid praktis. Nah, karena praktis di sini banyak sekali rangkuman-rangkuman materi yang sangat berguna bagi para sahabat, terutama pemula belajar Al-Quran. Ya, sebab kalau pengantar di sini dengan adanya adanya metode At-Tanzil ini, diharapkan para siswa atau para sahabat yang belajar Al-Quran, terutama belajar Al-Quran secara pertama kali, itu ketika menggunakan metode ini diharapkan Qurannya bisa lancar, bisa sesuai dengan tajwid, kaidah, dan lain sebagainya. Sahabat BMS Indonesia rahimakumullah, di tajwid praktis ini setidaknya ada 15 materi yang akan dibahas, dirangkum dan dijelaskan secara detail singkat di sini. Ada 15 materi, di antaranya adalah tajwid. Apa itu tajwid? Kemudian ada hukum ta'awudz dan basmalah. Ada juga hukum nun sukun dan tanwin. Ini sudah mengarah ke hukum-hukum tajwid. Ada juga tingkatan ikhfa, hukum mim sukun, sampai nanti ada hukum gunnah musyaddadah, lafzul jalalah, hukum al, hukum lam fi'il, pembagian idgham, ada hukum ra, hukum qalqalah, hukum mad, gharib, musykilat, dan 15 senandung Al-Quran. Ada 15 materi yang akan dibahas di buku praktis ini, tajwid praktis ini. Insya Allah bisa kalian dapatkan nanti ketika kalian, para sahabat, para pemirsa, ketika kalian sudah sudah belajar tentang metode At-Tanzil ini. Sahabat BMS Indonesia rahimakumullah, di antaranya pembahasan di sini adalah tentang tajwid, makna atau definisi tajwid, pengertian tajwid. Apa itu tajwid? Mungkin para sahabat kalau zaman sekarang bisa googling, bisa lihat di Google apa itu tajwid. Cuma pengertian singkat di sini, tajwid adalah membaca dengan baik. Menurut bahasa, membaca dengan baik, artinya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Saya contohkan hukum nun mati, atau hukum nun mati. Saya contohkan nun mati. Ketika ada nun mati bertemu dengan alif atau hamzah, itu
bacaan izhar, misalnya izhar hakiki, itu termasuk izhar halqi ya, termasuk salah satu contoh dari makna definisi tajwid. Ya, dibaca seperti apa? Seperti itu. Yang kedua, tajwid menurut istilah di sini ada, yaitu ilmu yang mengetahui tentang bacaan dari tiap-tiap huruf, mengenai sifat-sifat dan bacaan panjang dan lain-lainnya. Nanti kita dengan tajwid praktis ini akan diajari hukum-hukum tiap-tiap bacaan, panjang pendek, ada mat ya, mat panjang pendek dan lain sebagainya. Ada hukum muskilat, gimana ada imalah di situ, ada bacaan lagi ismam, ada ana yang dibaca pendek dan lain sebagainya. Ada waqaf, ada wasol. Itu termasuk termasuk terangkum dalam tajwid praktis ini. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada kitab, kitab per juz yang kemarin saya ceritakan per juz. Ada juz 1, 2 sampai juz 6. Ini yang saya bawa hanya 3 juz saja, juz 1, 2 sampai juz 3. Nah, di sini juz 1 contohnya juz 1. Nah, ini juz 1 masih awal, tahap awal. Karena tahap awal ya. Dan juga di metode ini ya, setiap membuka lembaran pertama itu biasanya ada bacaan doa. Doa sebelum belajar, sebelum baca Al-Qur'an. Ini menjadi pembiasaan agar anak-anak nanti baik di TPQ, Madin dan sebagainya itu setiap belajar, setiap baca Quran biar terbiasa membaca doa terlebih dahulu. Makanya ada doa di sini. Maka dari itu doanya sangat simpel yang sering kita ketahui ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Itu doanya sebelum mengaji. Karena masih tahap awal. Nah, di sini ada di atas sendiri ini ada huruf hijaiyah yang tidak berharokat. Nah, harapannya agar anak-anak nanti membaca huruf yang tidak berharokat itu bisa. Ini ada alif, ada ba, ada jim, ada dal. Ya, di bawahnya ini sudah huruf simpel ya, seperti aba. Dan nanti dibiasakan tidak membaca kalau dalam bahasa Madura itu eret-eret ya. Artinya membacanya itu tidak dipendekkan. Eret-eret dipanjangkan. Contoh gini, ini yang salah, bacaan yang salah. Aba, aba, ini yang salah. Padahal pendek di sini. Maka nanti dibiasakan guru itu. Aba, aa, baba, aba dan lain sebagainya sampai ke bawah. Ya, sampai nanti masuk di juz 2. Sama juz 2 ini juga nanti masih awal juga, dan setiap juz itu pasti ada doanya dulu biar terbiasa ya. Ini sudah mengarah ke panjang pendek seperti aa, baba, panjang pendek yang kita kenal dengan mat tabi'i. Memang panjang pendek ini dikategorikan sebagai mat tabi'i agar tetap mengarah ke satu titik, satu ketukan ya. Ada adama, nah di sini ada, dan terus sebagainya sampai nanti ketika sudah panjang pendeknya benar-benar mumpuni, nanti akan dihadapkan dengan bacaan-bacaan yang agak panjang seperti di sini syadidul quwa, ada lagi sari'ul hisab. Nah, yang terakhir ada juz 3 di sini. Juz 3 juga hampir sama, membahas tentang panjang pendek, cuma lebih nanti ke hukum-hukum tajwid sudah. Sampai nanti tentang tentang makharijul huruf juga akan ditekankan nanti di sini. Contoh di sini ada kharru sujjada. Mungkin itulah salah satu ilustrasi bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan baik. Salah satunya memakai metode at-tanzil. Sebenarnya metode apapun itu sama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Itu terserah panjenengan semua. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami juga mewakili dari BMS TV mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para donatur yang telah berdonasi di program Ramadan. Dan semoga amal panjenengan semua oleh Allah diterima dan dijadikan amal yang baik. Dan kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin
Maafkan apabila ada kesalahan dari kami, dari saya pribadi, mulai kemarin menyampaikan materi. Akhiran dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.